يتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita selesai dari kaidah yang ketiga. Sekarang kita masuk pada kaidah yang terakhir dari al-qawaidul arba', yaitu kaidah yang keempat. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-qaidatur rabi'ah anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin, li'anna al-awwalina yusyrikuna fil rakha wa yukhlisuna fil shiddah, wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fil rakha'i wa shiddah. Wa dalilu qawluhu ta'ala fa idza rakibu fil fulki da'u allaha mukhlishina lahud-din falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Wallahu a'lam. Kaidah yang keempat, bahwasanya orang-orang musyrik di zaman kita ini lebih parah kesyirikannya daripada orang-orang musyrikin di zaman awal. Dikarenakan orang-orang di zaman awal, musyrikin terdahulu, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di saat kondisi rakha, yaitu di saat mereka sedang lapang, banyak rezeki, kondisi senang, tidak ada ujian. Nah, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala saat itu. Wa musyriku zaman wa yukhlisuna fi shiddah, dan mengikhlaskan doanya, permohonannya kepada Allah di saat terjepit. Ini musyrikin terdahulu. Adapun musyrik zaman kita ini, maka kesyirikan mereka itu terus menerus, baik di saat senang maupun saat terjepit. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil untuk masalah ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza raqibu fil fulki da'u allaha mukhlishina lahud-din. Apabila mereka melakukan perjalanan di lautan dengan kapal-kapal, maka mereka berdoa meminta pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas, semata-mata menyerahkan amalan tersebut kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala telah selamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka menyekutukan Allah kembali. Ini keadaan orang-orang musyrikin terdahulu. Nah, di saat terjepit mintanya pada Allah, walaupun ketika telah mendapatkan keselamatan, kesenangan, mereka kembali melakukan kesyirikan. Adapun musyrik zaman sekarang lebih parah. Kenapa? Karena kesyirikan mereka terus menerus, baik di saat senang, di saat lapang, maupun di saat genting dan terjepit. Ini inti kaidah yang keempat, ikhwan. Man yaqra syarah Iqra Hudzaifah. Baik. Kata syarih hafizahullah taala, hadhihi hiya al-qa'idatur rabi'ah wa hiya al-akhirah. Ini kaidah yang keempat, yaitu terakhir. Fa fiha yuqarrirul muallifu rahimahullah anna musyriki zamanina a'zamu syirkan minal awwalin alladzina bu'itsa ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas, Pak. Ya, pada kaidah ini intinya apa?
pengarang yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menegaskan bahwa kesyirikan generasi awal ya itu dibandingkan generasi akhir yaitu kesyirikan generasi di zaman beliau ini lebih mending. Walaupun sama-sama syirik, makanya ditegaskan bahwasanya musyrik zaman kita ini lebih parah kesyirikannya, lebih besar kesyirikannya dibandingkan kesyirikan generasi awal yang Rasulullah SAW diutus kepada mereka. Nah, kalau diperhatikan dari beberapa sisi, parahnya syirik generasi awal ikhwan bisa dilihat dari beberapa hal. Disebutkan di sini oleh pensyarah ada 4 hal. Yang pertama itu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kaidah keempat, yaitu anna musyriki zamanina syirkuhum fir rakha'i wasyiddah, amma syirkul awwalin fakana fir rakha' amma syiddah fayukhlisuna lillahi ta'ala. Bahwasanya musyrik di zaman kita ini kesyirikannya mereka terjadi pada kondisi lapang dan kondisi terjepit. Ketika ada musibah, ketika ada petaka, ketika kondisi genting, ya, mereka tetap menyekutukan Allah. Makanya sebagian mereka istighatsahnya ikhwan bukan minta pada Allah tapi pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani aghithni, ya Badawi aghithni, dan syekh-syekh tariqat yang lain yang ada di kalangan sufiyah. Yang diminta adalah pertolongan dari apa? Wali-wali mereka menurut mereka. Nah, adapun syirik generasi awal maka itu terjadi pada kondisi lapang. Adapun kondisi terjepit maka mereka mengikhlaskan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala subhanahu fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tatkala mereka mengarungi lautan, mengendarai kapal-kapal, maka mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas, menyerahkan ibadahnya semata-mata untuk Allah, yaitu doanya di sini maksudnya. Mereka berdoa ikhlas, mintanya pada Allah karena yakin hanya Allah yang mampu menyelamatkan. Ini ketika tersepit. Memang kondisi seorang di lautan ini kondisi kalau seorang mau mentadaburinya betul-betul akan tahu bagaimana kelemahan manusia. Dan betapa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sebagian salaf mengatakan siapa saja yang ingin melihat betapa butuhnya dirinya kepada Allah, ya, maka pergilah dengan dengan kapal-kapal atau safarlah melalui lautan. Di tengah gelombang melihat bagaimana kondisi luasnya samudera tidak dia lihat. Ada yang mampu memberikan pertolongan seandainya tenggelam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang musyrikin generasi awal falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka menyekutukan Allah. Dan ini fakta. Dalil ini merupakan fakta kondisi kesyirikan zaman awal, zaman Nabi SAW diutus kepada mereka. Dan musyrikin zaman sekarang lebih parah. Sebagaimana dicontohkan tadi, mintanya pada orang-orang yang sudah dikubur, istighatsahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal istighatsah tidak disebut istighatsah kecuali ketika meminta di saat kondisi terjepit. Istamir. Ini poin yang kedua. Anna syirkal mutaakhirina fi rububiyyati wal uluhiyah wal asma was sifat. Wa yataqiduna li alihatihim tasarrufan fil kaun naf'an wa dharra. Bahwasanya syirik kal mutaakhirin
itu mencakup semua aspek pada sisi rububiyah, uluhiyah, demikian pula asma wa sifat. Mereka semuanya melakukan kesyirikan padanya dan meyakini bahwasanya ilah-ilah mereka, sesembahan-sembahan mereka itu mampu untuk apa? Mengatur jagat raya ini, mampu berbuat, memberikan manfaat atau menimpakan madarat. Wa amatu syirkil awwalina fil uluhiyati faqat wa yaqillu fi ghairiha. Dan mayoritas kesyirikan generasi awal itu hanya pada sisi uluhiyah saja, dan sedikit pada selain uluhiyah itu sedikit. Ini keadaan apa? Para pelaku kesyirikan di zaman dulu. Nah, poin yang ketiga. Baik. Yang ketiga, annal mutaakhirina yad'una al-fujjar wal fasaqah wa ghairahum wa yataqiduna fihimul walayata wat tasarrufa fil kaun. Ya, kesyirikan mutaakhirin yang menunjukkan parahnya mereka berdoa meminta kepada orang-orang fajir, orang-orang fasik dan yang lainnya. Tidak pilih-pilih, dan meyakini pada orang-orang tersebut kewalian serta kemampuan untuk mengatur jagat raya. Dan ini jelas sekali. Bagaimana tidak fasik, kawan? Nah, yang dimintai orang yang tidak sholat, tidak sholat. Kemudian yang didatangi kuburnya ternyata bukan kubur orang-orang soleh. Nah, orang-orang yang ketika hidupnya bahkan tidak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Dan ini banyak dari wali-wali yang diklaim oleh orang-orang ahli tasawuf. Sebagian mereka tidak sholat, sebagian mereka tidak menjaga dari kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau ingin melihat tentang kondisi parahnya ahli tasawuf yang menurut mereka sudah mencapai derajat hakikat, bisa dilihat di Madzahirul Inhirafat kaum sufiyin. Itu fenomena-fenomena penyelisihan orang-orang sufi. Ada 3 jilid kitab dikarang itu. Banyak hal-hal yang mencengangkan yang mereka yakini. Baik. Sebagian yang tidak mendatangi jamaah ketika ditanya oleh murid-muridnya, mengatakan aku sudah Jumatan di Mekah, dalam artian langsung di Baitullah. Dan yang lainnya, ketika melakukan perzinaan atau yang lainnya mengatakan ini pertolongan, memberikan pertolongan dan seterusnya. Dan yang dulu Syekhuna Yahya sering kadang menceritakan sambil beliau menertawakan keadaan mereka, dalam artian keadaan yang sangat menggelikan, dalam artian pembodohan luar biasa. Tapi ya seperti itu dianggap inilah wali yang sebenarnya. Yaitu ketika seorang yang dianggap wali melakukan perbuatan fahisyah dengan binatang ternak. Ya dia berbuat fahisyah, binatang ternak diperkosa. Kemudian ditanya muridnya, kenapa Syekh? Aku sedang menutup lubang dari kapal di samudra yang mau tenggelam. Iya kan? Jadi ya dipercaya, seperti itu dipercaya. Di sana ada kapal mau tenggelam, saya tutup lubangnya. Waliyadzubillah. Dan hikayat-hikayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan orang-orang tersebut tidak hanya pada pada meminta doa, ya meminta hajat kepada orang-orang yang baik, orang yang saleh, tapi orang-orang fajir, orang-orang fasik, bahkan orang-orang yang kafir, musyrik. Mereka yakini ada kemampuan kewalian. Bahkan merupakan hal yang lumrah sudah di kalangan sufi. Kalau wali semakin kuat tingkatan
kewaliannya sudah semakin tinggi malah semakin tidak genah. Nah, semakin tidak genah. Kalau sudah kayak orang-orang gila ini jangan-jangan wali. Nah, saya ini wali Allah. Bainama kana al-awwaluna yad'una ghaliban al-malaikah wal anbiya wassalihin. Sedangkan generasi awal mereka berdoa mayoritasnya ya meminta pada malaikat, para nabi dan orang-orang soleh. Masih milih-milih walaupun sama-sama syirik, ya tidak? Walaupun ini tidak diperbolehkan syirik. Nah, berdoa meminta pada malaikat, meminta pada para nabi dan orang-orang soleh hajat-hajat kebutuhan mereka yang tidak mungkin dipenuhi kecuali oleh Allah. Sama-sama syirik, cuman generasi awal masih selektif, milihnya yang baik-baik, orang-orang soleh, nabi. Tapi generasi akhir, ikhwan, sudah tidak punya seleksi lagi. Orang-orang fasik, orang-orang fajir, bahkan sebagiannya, ikhwan, tidak jelas ini manusia atau binatang. Pada sebagian tempat dulu dihikayatkan oleh Syekh, kubur yang yang diibadahi, kubur diibadahi. Katanya ini kubur wali yang sakti, wali yang kewaliannya tinggi. Mereka ibadahi, minta hajat kebutuhannya ke sana. Ternyata ketika diruntut-runtut itu kuburan kuda. Bukan manusia. Jadi syaitan menjerumuskan manusia dengan Dengan banyak trik. Dengan banyak cara. Dan tentang masalah kesyirikan ini, subhanallah, terutama di areal-areal pekuburan yang mereka diklaim sebagai wali-wali ini, di negeri kita pun banyak. Nasallallahu al-afiyah. Ini yang ketiga yang menunjukkan parahnya kesyirikan generasi akhir. Terus yang keempat, baik. Ini poin yang keempat. Anal mutaakhirina zadu ma'a syirkihim jahda sifatil bari wa nafyaha 'anillahi. Atau jahda. Anal mutaakhirina zadu ma'a syirkihim jahda sifatil bari wa nafyaha 'anillahi wa tajridahu minal asma'. Bahwasanya musyrik generasi akhir, ya, mereka telah menambah bersamaan dengan kesyirikan mereka kemungkaran yang lain yang besar, yaitu menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan meniadakannya dari Allah. Jadi selain mereka melakukan kesyirikan, mereka juga juga melakukan kezaliman yang sangat besar dalam bab asma wa sifat. Kenapa? Karena mereka mengingkari, menolak sifat-sifat bagi Allah dan meniadakannya, serta mengosongkan Allah dari nama, sehingga tidak ada nama, tidak ada sifat. Fala yuthbituna lahul asma'a wala sifat. Mereka tidak menetapkan bagi Allah nama maupun sifat-sifat, sebagaimana keadaan orang-orang Jahmiyah. Wa kana ba'dul awwalina minal musyrikin yuthbituna ba'dal asma'i wa sifat. Adapun dulu, ya, sebagian generasi awal orang-orang musyriknya, mereka masih menetapkan sebagian sifat-sifat dan nama, ya, sebagian nama-nama dan sifat bagi Allah, masih mau menetapkan. Adapun generasi akhir, sebagian mereka selain melakukan syirik juga juga menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 poin yang menunjukkan tentang parahnya kesyirikan generasi akhir dibandingkan generasi awal. Qala wa qauluhu ta'ala da'u Allah, al-ayah yadullu ala anna kulla da'in 'abidun. Fa kullu man da'a Allah wa sa'alahu fa huwa 'abidun lah. Wa kullu du'ain dzakarahu Allah ta'ala fi kitabih fa huwa yashmalu fil ghalibi du'a al-mas'alah wa du'a al-ibadah. Pada ayat akhwani fillah, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Apabila mereka melakukan perjalanan di lautan dengan kapal-kapal, mereka da'u Allah, berdoa meminta pada Allah.
dalam keadaan ikhlas. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya semua orang yang berdoa itu beribadah kepada yang dimintai doa. Berdoa minta kepada wali fulan atau minta kepada berhala, maka dia beribadah kepadanya. Tidak harus sujud, tidak harus rukuk kepadanya. Tapi ketika dia mengarahkan doanya, permintaannya kepada selain Allah, dalam keadaan yang diminta itu tidak mampu menunaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan karena beribadah pada selain Allah. Fa kullu man da'a Allah wa sa'alahu fa huwa 'abidun lah. Sehingga semua orang yang berdoa meminta kepada Allah, ya, berdoa dan meminta pada Allah, maka dia beribadah pada Allah saat itu. Makanya dikatakan di sini, ikhwan, da'awallaha mukhlishina lahuddin. Saat itu, ya, mereka berdoa mintanya dalam keadaan ikhlas. Walaupun di luar itu ibadah-ibadah yang lain ya banyak terjatuh kesyirikan. Dan semua doa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitabnya, maka itu mayoritasnya mencakup doa masalah maupun doa ibadah. Ini menunjukkan bahwasanya doa dalam nas-nas syar'i terbagi jadi dua. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Apa pengertian masing-masingnya? Kata pensyarah, fadu'a ul ibadati huwa talabus thawabi bil a'malis salihah. Yang dimaksud dengan doa ibadah yaitu memohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan saleh. Ini namanya doa ibadah. Intinya semua ibadah kondisinya seperti ini. Ya, semua bentuk peribadatan maka itu adalah doa ibadah. Kenapa? Karena orang yang beribadah dia memohon pahala dengan amalan solehnya itu. Kanutki bi syahadataini wal amali bi muqtadahuma, seperti mengucapkan dua kalimat syahadat dan dan beramal dengan konsekuensi keduanya. Wassalatu wassiyam wassalati wassiyami wazakati wal haji wa dzabhi lillah wa nadri lah. Demikian pula seperti salat, puasa, zakat, haji, menyembelih untuk Allah, bernadar. Wa ba'di hadhihi al-ibadat atau wa ba'du hadhihi al-ibadati tatadammanu ad-du'a bi lisanil maqal ma'a lisanil hali kas-shalah. Dan sebagian dari ibadah-ibadah ini terkandung di dalamnya doa baik dengan lisan yang kita mengucapkan, ya, lisanul maqal maksudnya lisan ini, lidah kita mengucapkannya, bersamaan dengan lisanul hal, juga bersamaan dengan lisan, yaitu ungkapan dalam bentuk perbuatan. Kalau tadi lisanul maqal yaitu ungkapan dengan lisan-lisan kita memang meminta pada Allah. Adapun lisanul hal, kita mengungkapkan permintaan kita dalam perbuatan kita, dalam kondisi kita. Contohnya salat. Di dalam salat ibadah ini terkandung doa dengan lisan kita memang meminta pada Allah, Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Dan doa-doa yang lain. Adapun lisanul hal, kondisi kita dalam salat memang sedang meminta pada Allah pahala. Ini maksud lisanul hal dan lisanul maqal. Jadi sebagian ibadah terkumpul padanya dua jenis ibadah tersebut. Dua jenis doa, baik doa ibadah maupun doa masalah. Qala faman fa'ala hadhihi al-ibadati wa ghayraha min anwa'il ibadat al-fi'liyati faqad da'a rabbahu wa talabahu bilisanil hali an yaghfira lah. Maka siapa saja yang melakukan ibadah-ibadah ini dan yang lainnya dari semua jenis-jenis ibadah fi'liyah, ibadah dengan anggota badan, maka sungguh dia telah meminta kepada Rabbnya dengan ungkapan keadaannya, yaitu lisanul hal, yaitu dia pengungkapan keadaannya untuk Allah mengampuni. Jadi dengan ibadah itu sebenarnya dia minta pada Allah agar Allah mengampuninya. Wal khulasa annahu yata'abbadu lillahi talaban li thawabihi wa khaufan min iqabi. Kesimpulannya bahwasanya dia beribadah pada Allah karena meminta pahala dan karena khawatir dari hukuman, karena takut hukuman azab dari Allah Subhanahu wa taala.
Qala wa hadha an-naw'u la yasihu li ghairillahi ta'ala, dan jenis ibadah atau jenis doa ini, doa ibadah, tidak sah kecuali untuk Allah, makanya tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Wa man sarafa syai'an minhu li ghairillah faqad kafara kufran akbar mukhrijan minal millah. Dan siapa saja yang mengarahkan sesuatu dari doa ibadah seperti itu kepada selain Allah, maka sungguh dia telah terjatuh dalam kufur akbar. Ya, telah terjatuh dalam kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari agama ini. Wa alaihi yaqa'u qauluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan atas kondisi inilah diterapkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah katakan, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Sungguhnya orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maka sungguh mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Kenapa? Karena memalingkan doanya kepada selain Allah. Wa qala ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah katakan, sungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku itu untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, tidak ada sekutu baginya, dan dengan itulah aku diperintahkan dan aku adalah orang yang pertama kali berislam. Ini doa jenis yang pertama, ikhwan, doa ibadah yang mencakup semua jenis ibadah. Kenapa dikatakan doa? Kenapa dimasukkan dalam doa? Apa tadi penjelasannya, Rifki? Nah, karena setiap orang yang beribadah mesti terkandung permintaan untuk mendapatkan pahala dan permintaan agar diselamatkan dari hukuman neraka. Ini dipahami. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza. Subhanallah.